Ingat bahwa media apalagi tadi transformasi digital itu sangat rentan sekali. Kita masyarakat sendiri sulit membedakan mana media massa, mana media sosial. Ini apa Ketua? Masyarakat juga ini apakah berita yang mereka konsumsi ini berasal dari media resmi enggak? Berasal dari media sosial bukan? Kalau media sosial kan itu tidak. Welcome to Ruang Andin Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman pemirsa, terus ada teman pemilih ya. Karena kita sekarang edisi pertama menjelang 1 tahun pemilihan umum. Saya bersama narasumber kita adalah Pak Asep Z Fauzi, Ketua KPU Kuningan, dan juga bersama Ibu Nunung Hasanah, itu Ketua PWI Kuningan. Assalamualaikum Pak Aspa. Waalaikumsalam Teh Andi. Teh Nunung. Waalaikumsalam Teh Andi. Nah, karena kebetulan ini adalah 1 tahun menjelang pemilu, jadi kita mau nanya-nanya sedikit, ngoprek Pak Aspa nih. Ketahuan nih gimana persiapannya menjelang pemilu, dan kebetulan juga Hari Pers Nasional di bulan Februari ini. Jadi ada sinergi nih antara pemilu dengan Pak Aspa KPU dengan wartawan, itu seperti apa sinerginya dan bagaimana nih untuk peran pers dalam pemilu sampai 1 tahun ke depan. Mangga Pak. Halo teman pemilih, ya alhamdulillah hari ini saya kedatangan tim kru dari PWI, kru podcast. Ya, kabarnya sih ini podcast perdana, tapi kurang tahu juga sih bener enggaknya. Tapi ya perdana betul. Oke, terima kasih. Oh enggak juga. Udah berapa kali podcast ini, cuman perdana dengan perdana di KPU. Ya. Yang pertama saya sampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional tahun 2023 ya, yang berulang tahun tepatnya tanggal 9 Februari ya. 9 Februari yang proses kelahirannya tidak lepas dari proses pembentukan PWI waktu itu tahun kalau tidak salah 1946. Ya, betul. Nah, jadi peringatan Hari Pers Nasional ini tidak lepas dari keberadaan PWI. Oleh karena itu positioningnya sangat strategis dan melekat tentu saja dengan teman-teman jurnalis, wartawan. Oleh karena itu saya sampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional khususnya untuk teman-teman wartawan, jurnalis, pegiat media di Kabupaten Kuningan. Dan saya sampaikan bahwa Teh Andin, bahwa betul pemilu dalam hitungan kurang lebih ya 1 tahun. Ya 1 tahun kurang karena genap 1 tahun itu tanggal 14 Februari kemarin. Nah sekarang tanggal 17, artinya semakin dekat ke tanggal 14 Februari 2024. Nah di tanggal itu kita sama-sama akan datang ke TPS bagi yang sudah memenuhi syarat menjadi pemilih untuk menggunakan hak pilih. Nah hal yang penting untuk kami sampaikan di sini ya di momen podcast bersama PWI ini, kita sama-sama harus menjadikan wahana pemilihan umum ini sebagai wahana integrasi bangsa. Ya, wahana merekatkan semua elemen bangsa, bukan malah sebaliknya. Pemilu justru memecah belah bangsa. Ya, dalam pemilu memang ada perbedaan pandangan, perbedaan politik, perbedaan pilihan dan lain-lain. Tetapi saya kira itu hanya soal mekanisme saja, mekanisme dalam rangka menentukan pemimpin, ya, dalam rangka menentukan kepemimpinan baik itu di lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif. Nah, dalam konteks ini tentu ada varian-varian tahapan pemilihan, terutama dalam konteks pencalonan. Misalnya beginilah, pemilu itu ada 5 jenis pemilihan, ada pemilihan presiden, ada pemilihan legislatif, ya, mulai dari RI, provinsi, kabupaten, dan juga ada DPD RI. Nah ini bisa dilihat dari peta persaingan di dalam satu momen pemilu ini. Di satu sisi teman-teman partai lewat caleg-calegnya tentu ingin memenangkan kontestasi. Ya, ingin merebut simpati masyarakat, ingin meraup suara sebanyak-banyaknya. Tetapi di sisi yang lain, dalam konteks pencalonan presiden, partai-partai itu harus berteman. Ya, partai-partai itu harus berkolaborasi dalam peta koalisi. Tentu ada yang masuk teman koalisi, ada yang lawan koalisi. Nah,
Tentu di sini teman-teman kontestan, terutama para politisi yang dalam hal ini nanti akan menjadi caleg, termasuk juga tim suksesnya, tidak sepanjang pemilu ini harus berlawan-lawanan arah kan gitunya. Tapi ada momen tertentu di mana mereka harus berbareng-bareng. Nah, setelah itu muncul pilkada serentak bulan November tahun 2024. Peta koalisi pilpres bisa jadi berbeda dengan peta koalisi pilkada. Maka di menuju pilkada itu, yang semula berlawan-lawanan arah, bisa jadi malah berbarengan. Nah, dalam artian bahwa komposisi koalisi yang kemudian dimainkan oleh elit-elit partai politik, itu harus menjadi cerminan untuk kita di masyarakat, bahwa sesungguhnya perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan pilihan, perbedaan pandangan, dan lain-lain, sesungguhnya itu hanya soal mekanisme dalam konteks kita memutuskan suatu hal, terutama dalam konteks memilih pemimpin. Nah, kenapa demikian? Sebab pemilu itu, teman pemilih, itu bisa dibilang sebagai musyawarah besar bangsa Indonesia. Nah, musyawarah besar bangsa Indonesia dalam rangka menentukan suatu simpulan, ya, suatu keputusan, yaitu terpilihnya pemimpin nasional untuk presiden, wakil presiden, kemudian di lembaga perwakilan sampai tingkat daerah. Nah, siapa yang terpilih itu adalah hasil musyawarah besar bangsa Indonesia. Hanya musyawarahnya tidak disampaikan secara verbal. Ya, pendapat-pendapat masyarakat tidak disampaikan secara lisan, tetapi melalui pembubuhan pilihan pencoblosan. Nah, pilihan coblosan itu adalah pendapat masyarakat. Siapa yang pendapatnya paling banyak, maka itu yang akan diputuskan. Setelah musyawarah, semua peserta musyawarah kan harus menerima. Ya, setelah itu siapapun yang terpilih, siapapun yang ditetapkan ya harus diterima oleh peserta musyawarah, dalam hal ini masyarakat Indonesia. Maka pemilihan umum adalah musyawarah besar bangsa Indonesia. Pemilihan umum harus dijadikan sarana integrasi bangsa. Jangan malah menjadi ajang pecah belah. Kira-kira begitulah. Berarti untuk pemilu sekarang berbeda dengan tahun lalu ya Pak ya? Maksudnya waktu dulu 2019. Tahun berapa sih? 2019. 2019 ya, Nek? 9 April 2019. 2019 dulu kan pilpres dulu kalau nggak salah. Sama. Oh, sama. Kalau sekarang pilkada dulu apa pileg dulu Pak berarti? Sekarang pemilu dulu, baru pilkada. Jadi berarti pileg berarti ya? Komposisi atau sistem pemilu pada 2024 nanti itu ya sama seperti 2019, terdiri dari 5 surat suara. Nah, yang berbeda itu 2014. 2014 itu pileg dulu, baru beberapa bulan kemudian baru pilpres. Hanya kan ada uji materi, ada judicial review yang disampaikan oleh kelompok masyarakat sipil ke Mahkamah Konstitusi untuk kemudian merubah komposisi pemilu yang tadinya terpisah antara pilpres dengan pileg, mulai 2019 itu diserentakkan. Nah, Pak, kalau misalnya tadi kan kita ngomongin tahapan-tahapan nih, pasti buat teman-teman pemilih juga udah pada denger dan bisa dilihat ya gitu untuk tahapan-tahapannya. Nah, dari sini kan peran pers sendiri nih Pak untuk menuju ke pemilu yang partisipatif, terus pemilu yang baik, itu seperti apa nih mungkin? Tentu dengan tujuan pokoknya kehadiran pers itu dalam rangka mengabarkan informasi-informasi kepada masyarakat. Tentu informasi sepanjang informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, hari ini masyarakat butuh informasi yang objektif, ya, yang valid, yang up to date, ya, sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, dalam konteks tahapan pemilu ini, kehadiran pers, ya, kehadiran wartawan itu sangat menentukan terhadap hitam putihnya perjalanan pemilu ke depan. Ya. Sepanjang pers itu menyampaikan informasi yang sebenarnya sesuai apa yang terjadi, maka masyarakat juga akan mendapatkan informasi yang berkualitas, yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang jadi problem ketika misalnya kehadiran pers justru misalnya malah sebaliknya mengabarkan informasi yang tidak benar, tidak sesuai fakta, tidak berimbang, sehingga masyarakat menjadi bingung, menjadi bimbang, dan tidak punya pegangan kira-kira informasi apa yang sesungguhnya harus dipercaya, dari media mana, dari jurnalis yang mana. Nah, oleh karena itu penting dalam konteks situasi konflik, ya, tanda petik pemilu, itu kemudian masyarakat bisa menerima informasi yang sebenarnya, sebab ada sebuah
Pameo yang menyebutkan bahwa sesungguhnya pemilu itu adalah arena konflik, ya, arena konflik yang dianggap konstitusional, yang disahkan, diizinkan. Konflik apa? Ya konflik karena di sana ada kandidasi, ya pilihan kandidat, ada kontestasi, ya dengan cara berkampanye, ada kompetisi, saling memperebutkan kekuasaan dan lain-lain. Nah tentu konflik itu tidak bisa dihindari. Tapi bagaimana kita mendorong konflik itu menjadi konflik yang sehat, Teh Andin, ya. Nah kita sebagai KPU itu sebagai manajer konflik, ya kita tidak boleh menjadi bagian dari arena konflik itu. Nah termasuk juga kalangan jurnalis itu harus menjadi manajer konflik. Tidak boleh kehadiran Feres dalam konteks penyelenggaraan pemilu ini justru menjadi bagian yang berkonflik. Nah oleh karena itu sesungguhnya antara Feres dengan KPU posisinya sama. Nah, sama-sama apa? Sama-sama di tengah. Ya, sama-sama di tengah, memoderasi semua pihak, ya, mengagregasi kepentingan semua pihak, melayani kepentingan semua pihak. Nah, kalau Feres kemudian terjebak pada pihak-pihak tertentu, maka hampir bisa dipastikan konten-konten pemberitaannya yang menguntungkan pihak itu dan tidak menguntungkan pihak lain. Nah, dalam konteks ini ada kemiripan treatment yang dilakukan oleh KPU dengan Feres, Teh Andin, yaitu prinsip equality. Apa itu prinsip equality? Yaitu prinsip persamaan perlakuan. Bagi KPU, semua calon, semua partai, semua pihak harus diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Sama halnya dengan Feres menurut saya. Feres sebagai penyambung lidah aspirasi masyarakat, sebagai salah satu pilar demokrasi, itu harus bisa mengagregasi semua kepentingan masyarakat. Tidak boleh ada keberpihakan dan lain-lain, ya. Betul, Bu Gita. Nah, kalau dari sisi persnya sendiri nih Pak kan ya, memang penting. Ini gimana nih Bu Nunung, kan harapan Pak Ketua tuh tadi harus tidak boleh membuat konflik dan segala macam. Tapi kan kebanyakan di lapangan justru ada aja nih yang kayak gitu tuh. Ya kan, ada aja yang seperti itu kan, pasti kan banyak lah. Terus dari semuanya gitu. Nah, untuk Ibu Nunung sendiri nih sebagai Ketua PWI dan juga mungkin udah selama 20 tahun lebih lah berarti sebelum saya lahir kalau gitu sudah jadi ngaku-ngaku Pak Asman nih 20 tahun lebih berkecimpung di dunia jurnalistik nih Teh Nunung, kan pasti tahulah bagaimana liku-likunya nih, bisa sedikit. Ya oke, teman pemilih selamat sore semuanya di Kuningan ataupun di manapun berada. Itu tadi senada dengan apa yang dikatakan oleh Ketua KPU, bahwa PES ini adalah kita harus berada di tengah, ya. Sesuai dengan Undang-Undang PES nomor 40 tahun 1999 bahwa PES ini mempunyai ajas demokrasi, supremasi hukum, kebebasan. Nah, dalam artian kebebasan ini bukan berarti kita bebas sebebas-bebasnya, tapi kita juga harus mempunyai fungsinya ya berada di proporsional, independen. Kita tetap berada di tengah seperti apa yang dikatakan oleh Ketua KPU. KPU dengan media adalah satu garis. Kita berada di tengah, tidak boleh terafiliasi, apalagi tertarik oleh kepentingan tertentu. Pemilu adalah tadi dikatakan juga zona rawan konflik, ya Pak. Kita sebagai media, sebagai jurnalis harus bisa menghindari konflik of interest di pemilu tersebut. Kita berbagai kepentingan di sana. Media itu sebenarnya saat ini sangat dikangenin oleh mereka, ya, mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu. Dan kita sebagai media harus sadar di mana kita sisi sebagai objektivitas kita sebagai jurnalis, independensi kita sebagai jurnalis, kita tetap harus berada di jalur proporsional. Kita juga harus bisa mencerdaskan bangsa sesuai dengan amanat undang-undang, bahwa kita ya berdemokrasi harus bebas, tapi kita tetap tidak bebas yang kebablasan, mungkin gitu ya Teh Andin, ya. Dan juga kita harus ingat bahwa media apalagi tadi transformasi digital itu sangat rentan sekali. Kita masyarakat sendiri sulit membedakan mana media massa, mana media sosial. Ini apa Ketua? Masyarakat juga ini apakah berita yang mereka konsumsi ini berasal dari media resmi enggak? Berasal dari media sosial bukan? Kalau media sosial kan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, tetapi kalau media massa itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kepada masyarakat juga harus bisa membedakan
mana media sosial, mana media massa gitu Teh Andin. Ya. Karena di Indonesia itu pengguna internet adalah sekitar 200 juta penduduk Indonesia. Di internet itu ada lebih sekitar 2 jutaan pengguna internet, Pak. Termasuk yang paling besar itu saat ini YouTube. Nah, YouTube dan TikTok. Tetapi banyak yang nonton itu TikTok. Nah, tadi berbicara soal media sosial nih, gimana caranya untuk dari pers sendiri sebagai PWI sendiri sebagai lembaga organisasi profesi untuk membina wartawan-wartawan atau jurnalis-jurnalisnya agar tetap memberikan informasi yang berbobot dan juga memberikan informasi yang positif tentang pemilu. Bagaimana upaya dari PWI sendiri nih, Teh, dan itu mungkin bisa tentunya ada kolaborasi dong dari KPU. Nah, cara sederhananya seperti apa mungkin dari PWI sendiri mungkin? Oke. Ya itu tadi media sosial dengan banyaknya seperti YouTube, TikTok dan sebagainya. Kalau kita memposisikan sebagai media massa menggunakan media sosial itu akan sangat bagus karena bisa mengkolaborasikan. Ketika kita mensuguhkan informasi, kita tetap harus beretika jurnalistik, yaitu kita tetap klarifikasi seimbang. Ketika ada kepentingan tertentu, ya kita klarifikasikan dengan kepentingan yang lain juga gitu. Tetap berada di tengah, tidak menyudutkan salah seorang, tidak terbawa kepentingan oleh salah seorang kelompok, tapi tetap berada di jalur independensi. Dan ingat juga media massa dalam posisi pemilu ini bisa menjadi sebagai fit and proper test-nya para calon. Jadi si media massa itu bisa menyuguhkan seadanya calon-calon kandidat, baik itu kandidat presiden, kandidat calon legislatif. Kita tidak boleh memilah-milah. Kita harus bisa memberikan seadanya kepada masyarakat. Ini sebagai fit and proper test-nya para calon. Kita jangan terbentuk dengan kepentingan misalnya iklan, kepentingan calon-calon tertentu, itu harus ditinggalkan oleh media massa. Semuanya harus disuguhkan secara adil dan bijaksana kepada semua calon. Ketika calon A, kita suguhkan dari A sampai Z, ya calon B juga harus mempunyai porsi yang sama kepada masyarakat. Biar masyarakat yang menilai, karena kita media ini adalah sebagai alat penyambung kepada masyarakat. Jadi biarkan masyarakat yang menilai, bukan media yang menilai. Mungkin begitu Teh Andin. Siap. Terus nantinya teman pemilih juga, dan tentunya banyak tahu dong bagaimana cara menggunakan internet yang positif juga ya Teh ya. Dan seperti tadi bahwa media yang baik itu adalah menyuguhkan informasi secara netral, jadi berimbang antara pihak yang A dengan pihak yang B, tidak berpihak atau mungkin lebih berat kemana. Tetapi ketika untuk bisa lebih pintar memilah-milih mana informasi yang memang menyajikan kabar buruk, itu bisa langsung dikonfirmasi langsung ya, atau mungkin kemarin saya lihat juga KPU launching aplikasi yang tentunya aplikasi itu yang informatif untuk jelang pemilu, Pak. Betul nggak Pak? Yang kemarin aplikasi apa aja sih Pak yang kemarin setelah di launching itu sama KPU? Ada banyak aplikasi yang digunakan oleh KPU dalam rangka menjalankan tahapan, Teh Andin ya. Dari mulai urusan data pemilih ada Sidali, urusan partai politik ketika misalnya kemarin saat pendaftaran, verifikasi sampai penetapan itu ada Sipol. Nah kemudian sekarang sedang tahap verifikasi faktual calon anggota DPD RI. Itu basis aplikasinya Silon, ya, Sistem Informasi Pencalonan. Lalu kemarin ketika rekrutmen Badan Ad Hoc ada aplikasi namanya Sistem Informasi Badan Ad Hoc, ya, Siakba. Kemudian dalam konteks pengelolaan logistik ada Silog, ya. Kemudian dalam konteks tahapan lain, misalnya nanti ketika penghitungan dan rekapitulasi ada Sirekap. Jadi hampir semua tahapan di pemilu ini ada basis aplikasinya. Dalam rangka apa? Tentu dalam rangka pertama soal keamanan data, ya, yang kedua soal ketertiban pengelolaan data, kemudian yang paling penting adalah soal keterbukaan data, sehingga masyarakat, publik dalam hal ini dapat ikut menyaksikan, melihat ya secara langsung
melakukan pengecekan secara langsung terhadap apa yang sesungguhnya sedang terjadi dalam konteks tahapan ini. Nah, misalnya soal sipol kemarin, masyarakat bisa dilibatkan dalam konteks pengecekan NIK yang bersangkutan, apakah tercantum namanya dalam keanggotaan partai politik atau tidak, dalam dukungan calon DPD atau tidak. Nah, sehingga dengan demikian masyarakat bisa ikut melakukan pengawasan sebetulnya, yang disebut pengawasan partisipatif itu. Dalam hal terjadi misalnya dugaan pencatutan dan lain, masyarakat kan bisa diberi kesempatan melaporkan. Nah, itu kira-kira dalam konteks bagaimana membangun pemilu ini menjadi pemilu yang transparan, yang terbuka, dan itu saya kira sejalan dengan apa yang menjadi kebutuhan substantif atau kebutuhan urgen teman-teman jurnalis. Karena tanpa prinsip transparansi, tanpa prinsip keterbukaan, ya media juga akan kesulitan untuk mengakses informasi. Dampaknya apa? Masyarakat sebagai subjek dari pemilu ini, sebagai pemegang kedaulatan dalam konteks pemilu ini, menjadi tidak tahu apa-apa. Padahal sesungguhnya subjek pemilu adalah pemilih, ya, bukan penyelenggara, bukan pengawas dan lain-lain. Semuanya kembali ke pemilih. Mulai tahapan A sampai Z, intinya, ya, substansinya dalam rangka memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, dalam hal ini pemilih. Ya, sebab pemilu tidak akan terjadi tanpa pemilih, kan begitu. Karena kalau ada calon juga siapa yang memilih, ya, Bu Nunung. Oleh karena itu kuncinya adalah pemilih. Oleh karena itu peristiwa, ya, besar yang terjadi nanti hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 itu sesungguhnya lokusnya, ya, titik tekannya adalah di tempat pemungutan suara. Nah, siapa yang ada di TPS? Pemilih. Ya. Dengan cara apa? Dengan datang ke TPS, lalu menerima surat suara, lalu membubuhkan hak pilihnya, lalu dihitung suara siapa? Suara pemilih. Nah, suara itu kemudian dikonversi ke dalam kursi. Ya, ada sistem konversi, ya, untuk mengkonversi suara menjadi kursi. Kursi itu siapa? Ya, kursi nanti diduduki oleh wakil rakyat yang terpilih. Tapi siapa pemegang kursi itu? Pemilih. Ya, jadi semuanya kembali ke pemilih. Oleh karena itu, hal yang sangat urgen, yang sangat mutlak, tidak bisa ditawar-tawar, bahwa pemilu itu harus transparan, harus terbuka. Pers dalam hal ini tentu menjadi jendela, menjadi jalan bagi masyarakat terwujudnya prinsip transparan dalam pemilihan ini. Itu kira-kira. Oke, jadi media juga harus bisa mengajak, itu tadi seperti Pak Ketua, adalah hal yang urgen adalah pemilih. Ketika ada calon, tidak ada pemilih, apa jadinya, ya Pak? Jadi media massa juga harus bisa memberikan edukasi kepada pemilih, bahwa hayu mengajak kepada pemilih, kepada masyarakat yang sudah mempunyai hak pilihnya untuk berkontribusi, untuk menggunakan hak pilihnya nanti di TPS, gitu ya. Supaya ini juga kan salah satu tugas pers dalam rangka demokrasi ini. Seperti itu Teh Handin, ya. Baik, terima kasih Pak Aspa dan Teh Nunung. Mudah-mudahan kita bisa tercerahkan, ya, dengan adanya. Oke, satu lagi, ya. Jadi di HPN ini kami berharap khususnya dari PWI Kuningan, media massa tetap pers yang bebas, bermartabat dan bertanggung jawab. Itu mungkin Teh Handin. Itu yang perlu ditekankan, ya. Jadi pers yang bebas dan bermartabat tapi tetap bertanggung jawab, ya. Nah, gitu, jangan jadi pers yang laparan, jadilah pers yang laparan. Salah itu saya. Mudah-mudahan dengan ini bisa mencerahkan kita semua, teman-teman, dan juga teman pemilih bisa menjadi pintar. Ada satu pantun nih buat teman-teman pemilih, ke sawah membawa padi dengan benihnya, memasak beras dengan menggunakan suluh. Baik teman-teman pemilih, jangan lupa nanti kita ikut pemilu. Alhamdulillah nyambung. Makasih Teh Andin. Jangan lupa like dan subscribe juga, dan buat Kuningan Religi juga terima kasih untuk bisa tayang di Kuningan Religi juga buat teman-teman pers yang lainnya yang ikutan juga. Dan mudah-mudahan Hari Pers Nasional ini bisa menjadi kebangkitan bangsa Indonesia menuju ke pemilu yang adil dan jujur juga dan terbuka. Saya Andini juga terima kasih Bapak Aspa dan Teh Nunung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.